Wa taharatu bahwasanya lafaz taharah bi fathhi ta'i dibaca fathah huruf ta-nya taharah. Lugatan menurut ulama ahli bahasa arti taharah itu apa? An-nadhafatu, yaitu membersihkan diri dari kotoran. Walaupun kotoran itu adalah suci, ini ada kotoran tapi suci, yaitu contohnya nangapa muhat. Lawal busok, muhat itu ingus. Ingus itu enggak najis tetapi kok kotor. Jadi kalau ada orang ingusan ya kalau dianu ke baju najis lah nih tuh. Enggak, cuman jorok gitu benar aja. Yalah, jorok. Sahajalah salatnya. Kalau pertanyaannya sahaja, jawabannya sahaja karena dia bukan najis gitu. Yang enggak sah itu kalau terbawa benda najis. Nah, itu namanya yang najis yang menyebabkan salat tidak sah. Jadi kalau ingusan enggak apa-apa, itu kotor aja, tidak najis, cuman jorok bahasa kita. Iya, namanya membersihkan diri daripada yang kotor walaupun suci yang kotor tadi seperti ingus, wal busok dan ludah gitu tak. Itu nadhafah taharah, artinya membersihkan daripada sesuatu yang suci ataupun sesuatu yang najis. Jadi membersihkan diri dari yang suci ataupun dari yang najis itu namanya taharah ngarannya secara lugat. Secara lugat itu maksudnya menurut bahasa yang digunakan oleh orang banyak. Wa amma syar'an, adapun arti taharah menurut agama. Nah, ini yang kita pakai di dalam fikih nih. Arti taharah itu nangapa? Papiha tafasirun kasiratun. Maka di dalam masalah ini penjelasannya itu banyak benar dari kalangan ulama menjelaskan tentang tafsir taharah. Minha diantaranya adalah qauluhum, perkataan ulama yang mengatakan arti taharah menurut agama adalah fi'lu ma tustabahu bihis shalah, yaitu kita melakukan sesuatu yang menyebabkan boleh sholat. Jadi melakukan sesuatu yang menyebabkan boleh sholat itu namanya taharah, bersuci. Misalnya kayak apa? Misalnya seperti apa? Aimin wudu'in, yaitu berupa berwudu. Dengan berwudu menyebabkan kita boleh melakukan sholat. Kalau tidak berwudu tidak boleh sholat gitu. Wa guslin, dan mandi wajib. Kalau pian hadas besar, pian wajib mandi wajib dulu, baru berwudu, baru sholat. Tidak boleh pian misalnya terkena hadas besar, pian langsung sholat. Habis berhubungan badan antara suami dan istri, maka suami istri tadi mandi dulu, berwudu, kemudian sholat gitu. Enggak boleh habis berhubungan badan, berwudu, langsung sholat. Mandi wajibnya belum. Nah itu. Ya, ke perempuan misalnya sudah selesai daripada haidnya, sudah selesai daripada nipasnya, tidak keluar lagi darah haidnya, darah nipasnya, dia mandi wajib dulu, nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari anjami ibadani pardon lillahi ta'ala, atau anjami'il badani pardon lillahi ta'ala. Setelah mandi wajib basah sebukuan, kemudian berwudu, lalu sholat. Seperti itu. Bagaimana guru kalau seorang perempuan ini waktu haidnya itu kan rambutnya terpacul, ya Allah, disisir terlepas, maka disimpanilah rambut tadi yang terlepas tadi, masukkan ke dalam amplop, ibaratnya itu adalah benda berharga. Nanti setelah selesai daripada haidnya dia mandi, bawalah rambut tadi untuk dimandikan. Masalah timbul, tidak ingat guruai ulun membawa akan rambut tadi. Ulun sudah ke jamban atau ke kamar mandi, maka pian mandi aja dulu, biar nanti tedudi membasuh akan rambut yang ketinggalan. Jadi tinggal basuh
basuh aja lagi. Kada usah pian mandi basah pulang. Nah gitu. Yang basuh anunya aja, rambut gitu ta. Nah seperti itu. Jadi yang namanya bersuci yaitu melakukan sesuatu sehingga menyebabkan boleh sholat. Apalagi tadi wudu kalau pian cuman hadas kecil. Mandi wajib kalau pian hadas besar. Wa tayammumin, itu bacanya ta ya mim mim itu tayammumin. Jangan pian baca wa taimama. Nah, baca lalu. Ini tayammumin. Dan bertayamum itu menggunakan apa? Bertayamum itu yaitu menggunakan debu yang suci yang kering. Jangan pian menggunakan tepung kanji. Nah, ada kawa? Apalagi tepung lanji. Nah, ada kawa tuh. Tepung kanji, ada kawa tepung baras, tepung apapun tidak bisa. Bercampur guruai, pasti tanah nih bercampur dengan tepung nggak bisa juga. Inya harus tanah yang kering yang suci. Jangan tanah yang basah, berpupur ngaranya tuh. Nah, nggak bisa menggunakan pupur, nggak bisa pian. Kali kena tayamum pakai pupur aja. Nah, itu nggak bisa. Harus memakai tanah yang kering yang suci. Kalau tanahnya itu tercampur benda najis pun tidak bisa juga. Kan ada yang sudah tercampur benda najis, tercampur tahi ayam misalnya, tahi sapi sudah teraduk, itu pupuk kompos ngerinya nggak bisa. Jadi harus yang suci gitu. Tayamum. Nah itu. Tayamum itu yaitu pian membasuh muka sambil menempelkan. Jadi ditepuknya 2 kali. Kalau tayamum itu menepuk dua kali akan tanah gitu ta. Jadi tepuk direnggangakan sunat itu. Nah itu. Itu kalau tanahnya kasar, nah direnggangakan dan ditepuk. Tepukan pertama untuk muka. Ya kan? Jadi sesudah ditepuk terserah pian digini ika untuk menggugurkan akan batu kerikilnya. Karena kalau kada dibuang kayak gitu sapi kemuha itu ta begena jerawat tadi apa tepicik gitu. Nah jadi di gini ada yang kayak ini nggak jadi masalah. Yang penting kita apa ngarannya sekira tinggal debunya lalu disapuakan ke muha. Nah waktu menempel ke muha nawaitu tayammuma listibahati sholati pardon lillahi ta'ala. Usap aja ke bagian muha. Yang kanan kah dulu dipakai nih buat nang muha gitu. Kemudian yang kiri tadi digunakan untuk tangan kanan boleh. Cuman kalau memakai cincinnya dilepas. Ada gelangnya dilepas karena nggak bisa kena debu nanti. Jadi dilepas kemudian digosokkan. Pakai yang ini dulu. Nah, dianuakan ke sini. Nah, ini bajunya diangkat. Jadi ke sini sampai dilimpatakan kayak gini sampai sini. Kemudian pakai yang ini. Nah, ke sini disapuakan. Seperti itu. Jadi kemudian selesai itu dibersihi gitu, dibuang dulu, ditepuk dulu. Jangan di tempat yang kita di sini. Jadi dialihkan ke lain. Kemudian tepukan yang kedua. Lalu kita bersihnya jangan di sini, di tempat yang lain supaya tidak mustakmal gitu. Jadi dibersihi, kemudian setelah itu lalu dianuakan nih. Tadi kan sudah tangan kanan, tangan kiri aja lagi dianuakan sama aja tuh. Cuman nih kain baju harus diangkat. Jadi kemudian pakai yang ini. Nah sapuakan. Seperti itu. Selesai sudah 2 kali tepukan. Tidak ada tayamum setengah kepala pulang tepuk lagi setengah kepala. Tepuk lagi buat telinga. Nah, bahapal tepuk lagi buat kaki. Berarti dia tidak bisa tayamum, tak paham. Itulah fungsinya kita belajar supaya kita paham. Ya malah ulun ini sama aja belajar juga gitu karena mau ulangi pelajaran, bukan melajari pian. Kita sama-sama belajar gitu tak. Sama-sama belajar. Jadi tayamum 3 sudah telah. Wa izalatun najasatin yang keempat menghilangkan akan najis yang ada di badan atau pakaian dulu dihilangkan baru bisa sholat gitu kan. Najis itu ada 2, ada yang namanya najis ainiyah,
ada yang namanya najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah sesuatu yang benda najisnya itu terlihat oleh mata. Jadi kalau benda najisnya itu terlihat oleh mata, itu namanya najis ainiyah. Contoh, pian bekamih di pasir tadi. Pasirnya basah. Kelihatan gak tuh bekas kamih tadi? Kelihatan air kamihnya tuh, air kencingnya kelihatan basah kala. Nah itu karena kelihatan lalu disebut najis ainiyah. Kemudian beberapa lawas kering, kada kelihatan lagi bekas kamihnya tadi. Kalau tidak kelihatan lagi basahnya, itu namanya najis hukmiyah. Dihukumkan najis tetapi benda najisnya tidak kelihatan. Gitu. Itu namanya najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah, maka cara menghilangkan najisnya sampai benda najisnya hilang. Ada tahi ayam misalnya ya, kalau di rumah kita misalnya ada tahi ayam, maka itu namanya karena kelihatan najisnya apa namanya? Najis ainiyah, karena kelihatan. Maka cara menghilangkan benda najis tersebut yaitu kita buangi tahi ayam tadi gitu. Kita buangi tahi ayam tadi. Ya, itu jangan dijilat, dicelupin. Nah, jangan itu dibuang. Jadi seperti itu. Nah.